Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah, fi hadhil ashiyah, wa fi hadhil fursa, wa fi hadhil munasabah, bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wastimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, juga untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, wali ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Teman pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya, kebaikan, kebajikan, penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, keselamatan, dan juga kebahagiaan untuk dunia dan akhirat kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oh ya. Ighfir lana wali walidaina walahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada sore hari ini, pada petang hari ini dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, yakni mempelajari buku Al-Ajib. Dan kali ini kita sudah memasuki buku Al-Ajib jilid ke-1 halaman 36. Dalam buku kita bisa lihat kita minggu yang lalu sudah belajar sampai halaman 36. Pada Al-Ajib jilid 1 halaman 36 ini kita sudah mulai belajar 54 domir. 54 domir, yakni 18 domir sebagai mubtada, 18 domir sebagai majrur, dan 18 domir sebagai mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Masih ingat Bapak Ibu ya? Masih ingat insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan murojaah, yakni review atas apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu domir yang 54 dengan menggunakan gerakan tangan. Silakan Bapak Ibu lihat terlebih dahulu, nanti kita akan berlatih semuanya sambil menghafal bersama-sama. Baik ya, saya akan coba. Baik. 18 domir mubtada, 18 domir majrur, dan 18 domir mudhof ilaih. Yani ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu, ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, laha, ha, nahnu, lana, na, antuma, lakuma, kuma, huma, lahuma, huma, nahnu, lana, na, antuma, lakuma, kuma, huma, lahuma, huma, nahnu, lana, na, antum, lakum, kum, lahum, lahum, hum, nahnu, lana, na, antunna, lakunna, kunna, hunna, lahunna, hunna. Ya, silakan kita refresh ingatan kita. Kita refresh kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi contoh yang pertama. Nah, saya akan sebutkan lagi 2 kali. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Silakan Bapak Ibu kembali lihat bersama-sama ya semuanya. Nanti kita akan beri waktu Bapak Ibu berlatih. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu, ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, laha, ha, nahnu, lana, na, antuma, lakuma, kuma, huma, lahuma, huma, nahnu, lana, na, antuma, lakuma, kuma, huma, lahuma, huma, nahnu, lana, na, antum, lakum, kum, hum, lahum, hum, nahnu, lana, na, antunna, lakunna, kunna, hunna, lahunna, hunna. Nah, seperti itu. Sudah hafal Bapak Ibu ya, insyaallah ya? Insyaallah. Nah, baik. 3 orang saja. 3 orang, siapa yang mau mencoba berlatih? Siapa mau coba duluan? Silakan. 3 orang dahulu. Siapa mau coba? Boleh, silakan. Coba. Ana, li, i, anta, laka, ka. Silakan siapa mau ambil kesempatan? Walahu, hu. Ibu Nurul Izzati, silakan. Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, la, huwa, lahu, hu, Ya. ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, Ya. laha, ha, Bagus. nahnu, lana, na,
Antuma lakuma kuma. Ya, Lahu, huma lahuma huma. ya. Ana lana nana pula. Nahnu lana na. Ya, Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. bagus. Nahnu lana na. Antum lakum kum. Hum lahum hum. Ya, Nahnu lana na. Antunna lakunna kunna. ya, Hunna bagus. lahunna hunna. Ya, hunna lah, hunna. Mantap, selamat. Ibu, siapa tadi? Bu Nur Iza, ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya yang kedua. Siapa mau coba? Silakan, ambil kesempatan. Siapa mau coba? Silakan. Ibu Masita. Ibu Masita, silakan Ibu. Ibu Masita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anali Ya, anta lakaka ya, huwa lahuhu. ya, Anali anti lakiki hiya lahaha. ya, Nahnu lanana antuma lakuma kuma ya. huma lahuma huma. Bagus. Nahnu lanana antuma lakuma kuma Ya, huma lahuma huma. bagus. Nahnu lanana Ya, antum lakum kum ya, hum lahum hum. ya, Nahnu lanana antunna lakunna kunna ya. hunna lahunna hunna. Mantap, Ibu Masita. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sekarang siapa lagi yang ketiga yang mau coba? Selamat Ibu Masita tadi ya. Siapa lagi? Silakan mau coba. Ana li'i antala kakak. Silakan siapa mau ambil kesempatan? Ibu Sarifah Radia mau coba Ibu? Silakan. Ustaz, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana li'i anta lakaka huwa lahuhu. Ana li'i anti lakiki ya, hiya lahaha. ya, Nahnu lanana antuma lakuma kuma huma lahuma huma. ya, Nahnu lanana antuma lakuma kuma Ya. antuma lahuma huma lahuma huma. ya, Nahnu lanana antum lakum kum. Ya. Hum lahum hum. ya. Nahnu lanana antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Ya, bagus. Selamat Ibu Sarifah Radia. Alhamdulillah, sukses. Alhamdulillah ya. Sudah 3 orang. Nah, sekarang saya akan tambah speed. Tambah kecepatan. Saya akan tambah kecepatan. Nanti Bapak Ibu juga boleh coba ya. 3 orang lagi setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu simak. Perhatikan semuanya ya. Ana li'i anta laka ka huwa lahu hu. Ana li'i anti laki ki hiya laha ha. Nahnu lana na antuma lakuma kuma huma lahuma huma. Nahnu lana na antuma lakuma kuma huma lahuma huma. Nahnu lana na antum lakum kum hum lahum hum. Nahnu lana na antunna lakunna kunna hunna lahunna hunna. Silakan. Siapa lagi mau coba ambil? Lebih cepat. Saya akan coba sekali lagi. Silakan Bapak Ibu simak. Nanti bisa mencoba menyebutkan 54 domir dengan lebih cepat dari sebelumnya. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana li'i anta laka ka huwa lahu hu. Ana li'i anti laki ki hiya laha ha. Nahnu lana na antuma lakuma kuma huma lahuma huma. Nahnu lana na
Antuma lakuma kuma, huma lahuma huma. Nahnu lana na, antum lakum kum, hum lahum hum. Nahnu lana na, antunna lakunna kunna, hunna lahunna hunna. Seperti itu. Ketika kita sudah hafal, maka seandainya kita sedang berjalan, tidak lagi berpikir, dan kita bisa membacanya dengan tepat benar, berarti sudah hafal. Ketika kita masih berpikir, setelah kata ini apa, setelah kata ini apa, berarti hafalan kita belum baik. Maka teruslah kita menghafal sampai kita hafal meskipun sedang berjalan dan tidak lagi memikirkan kata-kata itu apa sesudah ini, sesudah itu. Baik, silakan siapa lagi mau coba? Lebih cepat dari sebelumnya. Siapa mau coba? 3 orang lagi. Man yurid ayyujarriba fi dzikri ad-dhamair Tak. al-arba'ah Abu wal Iman, khamsi. tak? Saya Siapa cuba. ini? Ustaz. Abu ya? Iman, Abang. Abu Iman, silakan Abu. Tapi tak sempat Ustaz lah. Coba aja, coba Okay, dulu. bismillahirrahmanirrahim. Ana li'i anta laka ka wa lahuhu. Ya. Ana li'i anti lakiki Ya. hiya Allahu Akbar. Hiya laha ha. Bagus. Masih berfikir lagi. Okay, nahnu apa Ustaz? Lahnu laha. Nahnu lana. Nahnu lana. Nah, Nahnu la Allahu Akbar. Tak boleh. Nahnu lahuma. Nahnu nah. lana na. Ya. Huma lakuma kuma. Antuma dulu. Antuma Kuma. Antuma lakuma kuma. Antuma lakuma kuma. Ya. Apa? Huma. Huma Pula. Hum lahum. Astagfirullahaladzim. belum hum, masih huma. Huma lakum huma. Huma lahuma huma. Ya, bagus. Terus? Okey. Nahnu antuma tuma nahnu antuma Nah. nahnu na Nahnu lana ada lanya, Pak. astagfirullahaladzim. Nahnu lana na. Ya. Antuma huma antuma lahuma huma. Antuma lakuma. Antuma lakuma huma. Huma, iya. Ni hum. Astagfirullahaladzim. Huma Lakuma lahuma. huma lahuma huma. Ya, bagus. Allahu Akbar. Aduh, nahnu na Nahnu lana na. Ya. Nahnu lana na. Antum lahum hum. Antum lakum. Antum lakum kum. Ya. Antum lahum lahum hum. Ya, bagus. Nahnu lana na. Bagus. Antunna lakunna kunna. Bagus. Antunna Apa yang terakhir? hunna lahunna hunna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Selesai, selamat Abu. Sukses berjaya. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Saya cuba Ustaz. Siapa? Boleh tahu siapa nih? Sebentar saya cari. Oh, Ibu Misalma. Ya, saya Ya, cuba Ustaz. silakan. Saya pun tak boleh laju Ustaz. Orang lama, orang kereta lama. Ya, boleh silakan. Macam ni ya. Ana li'i anta inta lakaka walahu hu. Kemudian ana li'i Terus?
Kenapa ada double? Anti laki-laki. Hiya laha ha. Dan Ha. baik, silakan Ada kembali Ibu Sama, coba lagi. Ah, balik semula lah, balik semula. Ya, Ibu Sama silakan. Ana li i anta laka ka. Huwa lahu hu. Ya, Ana li i anti laki ki. ya, Hiya laha ha. ya. Kan macam tu kan. Lepas tu Betul. apa dia hantuk nahnu Nahnu. nahnu lana na Ya, huma antuma. ya antuma lakuma kuma Ya, huma lahuma huma ya, kan. Nahnu lana na ya. antuma lahuma huma. Tuma lakuma, bukanlah Nanti huma. dia antuma lakum Antuma huma lahuma lakuma. huma. Okey. Nahnu nah. Nahnu lana na antum lakum kum. Antum Hum. lakum kum. Ya. Antum lakum kum. Ya, Hum lahum hum. ya. Nahnu lana na apa lagi nah depan nanu apa? Antuna. Antuna. Antuna lakunna kunna Ya. kunna kunna. Hunna lah hunna. Ya, mantap. Selamat. Alhamdulillah. Selamat Ibu Misama. Baik. Siap dia laju-laju Satu. lupa. Ya. Satu orang lagi, silakan. Saya mau coba. Satu orang lagi. Saya cuba Ustaz. Siapa? Ibu Nuraisha. Ibu Nuraisa, silakan Ibu. Bismillah. Ya. Ana li i. Ya. Anta laka ka. Huwa lahu hu. Ya. Ana li i. Anti laki ki. Hiya Ya. laha ha. Ya. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na. Antum lakum hum. Hum lahum hum. Ya. Nahnu lana na. Antuna lakunna kunna. Hunna lakunna. Hunna lahunna hunna. Ya, mantap, mumtaz. Selamat Ibu Nuraisha Asmani. Alhamdulillah. Itu sudah 6 orang. Sudah bagus ya, sudah 6 orang. Nah, terakhir. Tahapan yang ketiga. Saya akan coba menambah kecepatan. Tapi nanti Bapak Ibu berlatih silakan sesuai dengan capaian masing-masing. Tetapi ini kenapa saya ulangi lagi? Sesungguhnya ini bagian dari upaya saya agar kita semuanya merasakan domir ini dengan dengan indera kita serap bersama-sama. Jadi kita memperbanyak mendengar berulang-ulang agar kita akhirnya hafal. Akhirnya. Baik, saya akan ulangi lagi ya. Ana li i anta laka ka walahu hu. Ana li i anti laki ki hiya laha ha. Nahnu lana na antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na antum lakum kum. Hum lahum hum. Nahnu lana na antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Begitu. Satu kali lagi. Saya akan coba. Silakan Bapak Ibu simak. Ana li i anta laka ka walahu hu. Ana li i anti laki ki hiya laha ha. Nahnu lana na antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lana na antum lakum kum. Hum lahum hum. Nahnu lana na antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Nah, seperti itu. Baik, 3 orang lagi. 3 orang lagi saya akan berikan waktu. Silakan yang mau coba lagi membacakan 54 domir dari awal sampai akhir sesuai dengan kecepatan yang dimiliki masing-masing. Silakan siapa lagi mau coba? Agar semakin lancar. Ibu Sarifah Tolha, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Oh, Terus? Ustaz panggil saya. Ya, iya betul. Ibu siap, silakan. Oh, silakan. Okey, terima kasih. Sekejap Ya. Ustaz. Ana li. Ana li, anta laka ka. Ya, Huwa lahu hu. bagus. Ana li, anti laki ki. Ya, Hiya laha ha. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. bagus. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Ya, Huma lahuma huma. ya, Nahnu lana na. Antum lakum kum. Hum lahum hum. ya. Nahnu lana na. Antunna lakunna kunna. Kunna lahunna kunna. Ya, mantap Ibu Sarifah Tolha. Masih Alhamdulillah. Ustaz. Amin. Dua orang lagi, siapa mengambil kesempatan? Ibu Sri mau coba? Oh, siapa ini? Kartini, Bu. Bentar. Kartini. Ibu siapa? Kartini. Ibu Kartini ya, silakan Ibu Kartini, silakan. Ana li'i. Anta likaka. Ya, Huwa lahuhu. ya, Ana li'i. Anti lakiki. Hiya lahaha. bagus. Nahnu lanana. Antuma lakuma kuma. Ya, Huma lahuma huma. ya, Nahnu lanana. Antuma lakuma kuma. ya, Huma lahuma huma. ya, Nahnu lanana. Antum lakum kum. Hum lakum hum. ya, Nahnu lanana. Antunna lakunna kunna. Kunna lahunna hunna. bagus. Selamat Ibu Kartini, alhamdulillah sukses berjaya. Satu orang lagi. Siapa mengambil? Saya coba Ustaz. Ya, siapa ini? Aisyah. Ibu Aisyah, silakan Ibu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ana li'i. Anta Ya. lakaka. Huwa lahu hu. Ya. Ana li'i. Anti lakiki. Hiya lahaha. Ya. Nahnu lanana. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lanana. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Nahnu lanana. Antum lakum hum. Antum lakum kum. Hum lahum hum. Bagus. Nahnu lanana. Antuna lakunna kunna. Kunna lahunna hunna. Mantap, mumtaz. Selamat Ibu Aisyah, alhamdulillah. Kita sudah memperdengarkan teman-teman kita semua untuk menyebutkan 54 domir. Meskipun sebagian kita belum mencobanya, tetapi dengan kita mendengar, memperhatikan, menyimak, itu juga menjadi bagian dari upaya kita menghafal. Insya Allah, pada akhirnya akan hafal semua. Sering-seringlah kita mengucapkan, dan juga sering-seringlah kita mendengarkan orang lain mengucapkannya. Insya Allah akan semakin hafal. Baik, Bapak Ibu semua, sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Ada pertanyaan, saya akan berikan waktu sebelum kita lanjutkan pelajaran baru. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya akan mohon izin untuk Ustaz, membuka. saya nak tanya. Ya, Ibu siapa? Ibu Absah, silakan Ibu. Ya. Tentang jamak tu, jamak yang bahagian hum lahum hum tu kenapa antara hum dan hum tu sama? Begitu juga hun dan lahun tu. Jadi kalau kita nak buat ayat dengan persamaan tu bagaimana kita nak cam Ustaz? Bagus, bagus. Selamat, baik. Selamat Ibu Absah. Ini bagus pertanyaan yang fungsional ya, yang akan kita terapkan dalam kalimat. Baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Sebentar. Whiteboardnya, new whiteboard. Ya. Baik. Kita hari ini berada pada hari Selasa, Yaumus Selasa. Yaumus Selasa. At-Tarikh As-Samin ya. At-Tarikh As-Samin min Oktober. Sanata 2023.
2024. Baik. Bapak Ibu semua, tadi Ibu Absa bertanya, bagaimana kita membedakan antara domir mubtada dan domir sebagai mudhof ilaih pada kedua-duanya sama. Untuk beberapa contoh domir ya. Tadi contohnya Ibu Absa menyebutkan kata hum. Jadi kita hum lahum hum begitu ya, hum lahum hum. Nah, lihat silakan. Ini hum yang sebelah kanan, ini adalah hum yang kedudukannya sebagai mubtada. Nah, sedangkan hum yang sebelah kiri adalah hum yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan hum sebagai mubtada dan kapan hum sebagai mudhof ilaih? Atau bagaimana kita membedakan antara keduanya? Nah, baik. Untuk membedakan keduanya, saya akan buatkan contoh dalam jumlah, dalam kalimat atau dalam ayat. Nah, misalnya begini. Mereka adalah para pedagang. Bahasa Arabnya bagaimana? Hum. Pedagang apa? Peniaga bahasa Arabnya tajirun. Kalau jamak, tujarun. Hum tujarun. Hum tujarun. Nah, lihat di sini. Hum tujarun ini ada kata hum. Hum ini menempati posisi sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada, isim yang berada di awal kalimah, di awal kata, di awal jumlah, di awal ayat. Dan penulisan hum ini tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Hum sebagai mubtada, penulisannya tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan hum pada kelompok yang ketiga, yakni sebagai mudhof ilaih, ini saya tuliskan dahulu ya. Hum kelompok 1 adalah hum sebagai mubtada, hum kelompok 2 adalah sebagai majrur, dan hum kelompok 3 adalah hum sebagai mudhof ilaih kan? Nah, kapan hum sebagai mudhof ilaih digunakan? Nah, ketahuilah, hum sebagai mudhof ilaih ini, meskipun bunyinya sama-sama hum, tetapi penulisannya dan penggunaannya berbeda. Silakan lihat. Hum ini kan yang ketiga ini sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof ilaih berarti ia merupakan kata yang kedua atau gabungan kata yang kedua. Misalnya begini, rumah mereka. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Mereka bahasa Arabnya apa? Hum. Nah, sekarang kita gabungkan baitun dan hum menjadi rumah mereka. Nah, karena baitun dan hum itu digabungkan, maka penulisannya menjadi bersatu. Tidak dipisah lagi. Sehingga menjadi begini penulisannya tuh. Baituhum. Baituhum. Nah, baitu adalah kata pertama dan hum adalah kata kedua. Kata pertama disebut dengan mudhofun dan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Nah, sehingga penulisan hum sebagai mudhof ilaih itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Tidak boleh dipisah. Sehingga baitum penulisannya tidak boleh baitu hum, tak boleh. Ini tidak boleh begini. Ini salah. Yang benar, yang betul adalah baitum penulisannya disambung. Baituhum. Nah, kalau hum penulisannya disambung dengan kata sebelumnya, maka hum itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih, bukan sebagai mubtada. Apa sebabnya? Sebab hum sebagai mubtada, penulisannya tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Karena kalau disambung dengan kata sebelumnya, maka hum namanya bukan lagi sebagai mubtada, tetapi sebagai mudhof ilaih. Begitu.
Baituhum, rumah mereka. Nah, kalimat atau ayat baituhum, rumah mereka itu belum sempurna. Agar sempurna maka tambahkan kalimat berikutnya atau kata berikutnya. Misalnya rumah mereka besar, baituhum kabirun. Tuh. Nah, baitum adalah mubtada, sedangkan kabirun adalah khobarnya. Nah, baituhum ini mubtada tetapi terbuat dari dua kata, baitu dan hum. Baitu adalah mudhof, hum adalah mudhof ilaih. Nah, jadi perbedaan antara hum mubtada dan hum mudhof ilaih secara mudahnya bisa dilihat dari penulisan. Kalau hum sebagai mubtada, penulisannya tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan hum sebagai mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih, penulisannya harus disambung dengan kata sebelumnya, dan kata sebelumnya itu disebut dengan mudhofun atau mudhof. Itu saja, Ibu. Begitu, Ibu Absa ya. Terima kasih Ustaz. Faham saya. Sudah dipahami ya, mudah ya, insya Allah ya. Ya. Ya, sama juga dengan lahum. Lahum ini kan bersambung, la dan hum. Nah, humnya sama, tulisannya hum, tetapi penulisannya harus disambung, lahum. Tidak boleh la terpisah, hum terpisah, tak boleh. Tetapi harus langsung ditulis lahum satu kata. Nah, kata seperti ini tidak hanya hum, ada beberapa kata yang lain. Saya akan pindah muka surat, akan pindah halaman. Misalnya ya, huma, tuh. Huma, lahuma, huma. Sama kan? Lalu tadi hum. Lahum, hum. Sama hum. Huma. Kemudian hunna. Hunna, lahunna, hunna. Tuh. Sama terulang. Adapun yang lain-lainnya tidak sama. Misalnya kata anta. Kalau anta tidak anta latata, tapi anta laka ka, berubah. Anta laka ka. Anti lakiki, huwa lahuhu, hiya lahaha. Berubah. Tetapi kalau huma, hum dan hunna sama. Huma, hum, hunna. Nah, cara membedakannya tadi. Yakni penulisannya berbeda. Kalau huma, hum, hunna sebagai mubtada, maka penulisannya tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan kalau disambung dengan kata sebelumnya, maka disebut sebagai mudhof ilaih. Begitu ya Bapak Ibu semua ya? Sudah. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan kita beri waktu. Kalau sudah cukup, kita akan lanjutkan pembelajaran baru. Baik, Bapak Ibu semua, saya akan buka muka surat berikutnya. Muka surat 3, halaman 3. Saya akan mulai dari contoh kalimat yang paling mudah dari awal, yakni dari domir ana. Saya akan tuliskan misalnya ana. Kemudian li. Berikutnya lagi i. Ini bacanya i, bukan yi ya, i. I ini adalah huruf terakhir dari sebuah kata. Karena saya akan contohkan dalam sebuah kalimat masing-masing. Misalnya saya seorang pedagang, peniaga. Bahasa Arabnya bagaimana? Ana tajirun. Ana tajirun. Saya mempunyai, li itu kan artinya saya mempunyai. Saya mempunyai rumah misalnya ya. Li, rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Li baitun. Kemudian, rumah saya, bahasa Arabnya bagaimana? Nah, caranya adalah kata baitun ditambah i, maka huruf ta yang dommaten ini menjadi kasrah, maka menjadi baiti. Tuh.
baiti. Rumahku besar misalnya ya, kabirun. Rumahku besar, baiti kabirun. Ana tajirun, li baitun, baiti kabirun. Ini untuk domir ana. Nah, sekarang saya akan jelaskan kembali. Perhatikan kata ana tajirun. Nah, ana ini kan domir mubtada. Maka ana tajirun, ana adalah mubtada. Sedangkan li artinya saya mempunyai, ya itu adalah domir juga. Berarti ya ini adalah domir sebagai majrur. Domir sebagai majrur. Sedangkan pada kalimat yang ketiga, baiti, ini ada ya juga, ada domir. Ya-nya atau domirnya sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Ana tajirun, li baitun, baiti kabirun. Nah, sekarang kita tukar ana menjadi anta. Bagaimana? Nah, kita akan lanjutkan. Anta tajirun. Sekarang kita lanjutkan. Kamu mempunyai rumah. Bahasa Arabnya bagaimana? Tinggal kita tukar li menjadi laka. Laka. Rumah bahasa Arabnya baitun. Laka baitun. Kemudian rumahmu besar, maka menjadi baituka. Bukan baiti. Kalau baiti rumahku. Kalau rumahmu baituka. Baitun tanwinnya hilang. Tinggal doma saja. Tambahkan dengan ka. Dan penulisannya disambung. Baituka, tu dan ka disambung penulisannya. Kenapa disambung? Sebab ka ini adalah domir sebagai mudhof ilaih. Baituka kabirun. Baituka kabirun. Ini domir anta. Kemudian domir huwa, huwa tajirun. Dia seorang pedagang, peniaga. Kemudian dia mempunyai rumah, maka bahasa Arabnya adalah lahu baitun. Lahu baitun. Rumahnya baituhu. Baituhu kabirun. Sudah, yang lainnya sama, tinggal mengubah i menjadi ka atau menjadi hu. Li menjadi laka menjadi lahu. Ana menjadi anta menjadi huwa dan seterusnya. Ini untuk domir mudzakkar. Nah, sekarang kita akan pindah ke domir muannas. Saya akan gunakan kalimat saya akan tuliskan pada halaman berikutnya. Saya seorang misalnya seorang petani, tapi petaninya perempuan. Kalau petani bahasa Arabnya apa? Falahun. Kalau petaninya perempuan maka ana falahatun. Kemudian saya mempunyai sawah. Sawah itu padi apa? Tempat padi ya. Tempat menanam padi, sawah. Bahasa Arabnya apa sawah? Mazru'atun. 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 Saya mempunyai sawah. Sawahku, bahasa Arabnya, maka tinggal tambahkan aja i. Mazru'ati. Mazru'ati. Sawahku luas. Luas itu bahasa Arabnya apa? Wasi'un. Wasi'un. Nah, wasi'atun itu luas, itu menyifati kata apa? Menyifati sawah. Mazru'atun. Sedangkan mazru'atun itu ada tamar butoh. Nah, karena mazru'atun menggunakan tamar butoh, mu'annas, maka wasi'atun juga harus tamar butoh, harus mu'annas. Sehingga menjadi wasi'atun. Ana falahatun li mazru'atun mazru'ati wasi'atun. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya anti. Anti falahatun. Kemudian kamu memiliki, kamu perempuan ya, laki mazru'atun. Mazru'atun. Sawahmu mazru'atuki. Mazru'atuki. Wasi'atun.
Tuh, wasi'atun. Terakhir hiya falahatun. Falahatun. Laha, dia mempunyai sawah, mazra'atun. Mazra'atun. Sawahnya mazra'atuha. Mazra'atuha wasi'atun. Wasi'atun. Tuh, seperti itu. Jadi tinggal mengubah aja. Laha mazra'atun, mazra'atuha wasi'atun. Nah, ini contoh kalimat dari domir yang 3 kelompok. Domir mubtada, domir majrur, dan domir mudhof ilaih. Nah, tetapi saya ingin tambahkan satu hal. Perhatikan kalimat seperti ini. Tadi saya menuliskan baituhu kabirun. Terus berikutnya lagi ada kalimat mazra'atuha gitu ya, mazra'atuha wasi'atun. Bapak Ibu, kalimat baitu kabirun dan mazra'atuha wasi'atun ini kalimat atau ayat atau jumlah yang sudah sempurna. Kenapa disebut dengan sempurna? Karena baitu kabirun ini sudah terdiri dari unsur mubtada dan khobar. Dalam bahasa Arab, sebuah kalimat atau sebuah ayat atau sebuah jumlah itu dianggap sempurna atau dalam bahasa Arabnya mufidah ya, mufidah. Sebuah ayat atau sebuah kalimat, sebuah jumlah dalam bahasa Arab disebut sempurna apabila terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada selalu berada di awal kalimat. Mubtada selalu berada di awal kalimat. Oh iya, saya sekarang sedang membuka muka surat 5 ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum membuka halaman 5, silakan buka halaman 5. Muka surat 5. Saya ulangi lagi. Baituhu kabirun. Ini kalimat baituhu kabirun ini sudah sempurna. Mengapa disebut sempurna? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadaun dan khobarun. Manakah mubtadanya? Mubtadanya adalah setiap kata yang berada di awal kalimat, di awal ayat. Baitu kabirun, kata pertama dalam kalimat ini, dalam ayat ini adalah baituhu. Berarti baituhu adalah mubtada. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah kata yang datang sesudah mubtada. Saya ulangi lagi. Mubtada adalah setiap kata yang berada di awal kalimat atau di awal ayat. Sedangkan khobar adalah kata yang datang sesudah mubtada. Makanya kalimat baitu kabirun, mubtadanya adalah baituhu. Khobarnya adalah kabirun. Namun Bapak Ibu semua, lihat, baituhu ini kan terdiri dari dua kata. Baitu dan hu. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, baitu ini adalah mudhof. Apa itu mudhof? Mudhof adalah kata pertama. Rangkaian kata yang pertama itu disebut dengan mudhof. Sedangkan rangkaian kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, kalimat atau kata baitu, itu baitu disebut dengan mudhof. Sedangkan hu disebut dengan mudhofun ilaihi. Tuh. Ilaihi. Jadi, baitu kabirun, baitu adalah mubtada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah baitu, mudhof ilaihnya adalah hu.
Sedangkan kabirun adalah khobarnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata baitun. Ini kata baitun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jangan terkecoh, ini ada ta, baitun, ada ta huruf akhirnya. Tetapi ta-nya bukan ta marbutoh, tetapi ta-nya ta biasa, ta maftuhah. Ta yang terbuka, bukan marbutoh. Nah, karena baitun ta-nya bukan ta marbutoh, maka baitun ini adalah kata mudzakkar. Mudzakkarun atau mudzakkar. Nah, karena baitun dalam kalimat baitu mubtadanya adalah mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar juga. Itulah sebabnya kabirun. Kabirun kata mudzakkar. Mengapa kabirun menggunakan kata mudzakkar? Karena mubtadanya adalah mudzakkar, yakni baituhu. Baitu adalah mudzakkar. Jadi khobar itu harus mengikuti mubtada dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Mazru'atuha wasi'atun. Mazru'atuha wasi'atun juga sama. Ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mazru'atuha ada mubtada, wasi'atun adalah khobar. Khobarun. Nah, sebagaimana baitu kabirun, mazru'atuha wasi'atun juga terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mazru'atu dan ha. Mazru'atu adalah mudhof, rangkaian kata pertama, dan ha adalah mudhofun ilahi, rangkaian kata kedua. Jadi kalimat mazru'atu wasi'atun, mubtadanya adalah mazru'atuha yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah mazru'atu dan mudhof ilaihnya adalah ha. Nah, mazru'atun itu adalah kata yang huruf terakhirnya menggunakan ta marbutoh. Berarti mazru'atun adalah kata muannas. Perempuan. Karena menggunakan ta marbutoh. Nah, karena mazru'atun adalah muannas, maka ketika mazru'atun menjadi mubtada, maka khobarnya juga harus muannas. Dan ciri muannas dari khobar adalah menggunakan ta marbutoh. Itulah sebabnya kalimat atau ayat mazru'atuha wasi'atun, wasi'atun menggunakan ta marbutoh. Tidak boleh wasi'un. Jadi mazru'atuha wasi'atun menggunakan ta marbutoh pada khobarnya karena mubtadanya muannas juga. Jadi kesimpulannya, khobar harus selalu mengikuti mubtada. Saya buat kesimpulan. Khobar selalu harus mengikuti mubtada. Dalam hal mudzakkar atau muannas. Ya, begitu ya. Mohon maaf ini tulisannya tidak elok. Mohon maaf tulisannya tidak elok. Saya ulangi lagi, mudzakkar, muannas, ya begitu. Khobar selalu harus mengikuti mubtada dalam hal mudzakkar dan dalam hal mudzakkar atau muannas. Baik, sampai di sini dulu barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Oleh karena itu, ini juga berlaku pada saat domir mubtada. Tadi kan ana apa tadi? Tajirun. Ini mudzakkar. Kalau muannas maka ana tajiratun. Ana tajiratun. Ana tajiratun. Contoh yang lainnya lagi anta misalnya ya, tajirun. Kalau anti muannas maka
tajiratun. Lalu huwa tajirun. Kalau hiya tajiratun. Nah, silakan lihat. Ini domir-domir. Yang sebelah kanan, ana, anta, huwa. Ini adalah domir-domir mudzakkar. Dan ana, anta, huwa ini semuanya adalah domir mubtada. Nah, karena ana, anta, huwa adalah mubtada mudzakkar, maka khobarnya mana? Khobarnya tajirun. Tajirun adalah khobar yang menjadi khobar untuk mudzakkar. Makanya tajirun tidak menggunakan tamar butoh. Tajirun. Semuanya tajirun, tajirun, tajirun. Sedangkan yang sebelah kiri, ana, anti, hiya. Ini ana, anti, hiya adalah domir-domir mu'annas. Dan ana, anti, hiya ini semuanya adalah mubtada. Sedangkan tajiratun, kata sesudahnya adalah khobar. Nah, karena tajiratun adalah khobar bagi ana, anti, hiya yang mubtada, yang mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Itulah sebabnya menggunakan tamar butoh. Ana tajiratun, anti tajiratun, hiya tajiratun. Jadi kesimpulannya lagi, bahwa khobar itu harus mengikuti atau selalu harus mengikuti mubtada dalam hal mudzakkar atau mu'annas. Begitu ya. Ini baru sampai mufrad. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya ini semuanya adalah domir mufrad. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Apa itu mufradun? Domir mufrad artinya adalah domir yang bermakna tunggal satu orang. Ana, saya satu orang. Anta satu orang. Huwa satu orang. Dan seterusnya ana, anti, hiya juga sama. Seorang jadi mufrad. Begitu. Sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Boleh silakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Ke musanna. Sekarang kita pindah ke musanna. Nahnu. Nahnu misalnya falahun ya. Jadi nahnu falahani, dua orang. Nahnu falahani. Kami berdua adalah dua orang petani. Lalu lana mazra'atun. Kami mempunyai sawah. Mazra'atun. Sawah kami atau sawah kita mazra'atuna. Tuh. Mazra'atuna. Wasi'atun, luas. Wasi'atun. Ini nahnu dua orang. Lalu yang antuma samakan saja falahani. Falahani. Antuma, kalau kamu memiliki atau kalian memiliki, maka menjadi lakuma. Lakuma. Kalian memiliki sawah, lakuma mazra'atun. Sawah kalian berdua, mazra'atukuma. Mazra'atukuma. Wasi'atun. Oh iya, Bapak Ibu semua. Sawah kami luas. Yang luas itu kami atau sawah? Sawah. Meskipun kami itu lebih dari satu, tetapi sawahnya mufrad. Makanya wasi'atun tetap mufrad. Mazra'atukuma. Kuma itu dua orang, tetapi mazra'atu itu satu sawah. Makanya wasi'atun juga mufrad. Sebab kata wasi'atun itu menyifati sawah, bukan menyifati kalian atau kita atau kami. Makanya tetap wasi'atun, tidak menjadi wasi'atani. Begitu. Sekarang yang huma mudzakkar saya tuliskan dahulu. Huma falahani. Lahuma mazra'atun. Mazra'atuhuma. Mazra'atuhuma wasi'atun.
wasi'atun. Ya, ini untuk mudzakkar. Sekarang saya akan tukar menjadi muannas di bawahnya ya. Bentar. Nah, nahnu ini muannas. Berarti kalau muannas maka menjadi falahatani. Falahatani. Lana. Nah, lana tidak berubah. Lana mazra'atun. Mazra'atun tetap mazra'atun, tidak berubah menjadi kata yang lain. Sebab meskipun petaninya perempuan, sawah tetap saja mazra'atun. Petaninya laki-laki tetap sawah mazra'atun. Lana mazra'atun. Mazra'atuna wasi'atun. Mazra'atuna wasi'atun. Lalu antuma falahatani. Antuma falahatani. Lalu lakuma mazra'atun. Mazra'atukuma wasi'atun. Sama, tidak berubah. Wasi'atun. Terakhir, huma muannas ya huma falahatani, sama saja. Falahatani. Lahuma mazra'atun. Mazra'atun. Kemudian mazra'atuhuma wasi'atun, begitu. Ya, ini semua adalah domir musanna. Domir musanna. Saya tuliskan di sebelah kanan, miring ya. Domir musanna. Nampak tak tulisan saya sebelah kanan, Bapak Ibu tolong lihat. Musanna. Tulisannya ke bawah ya, dari atas ke bawah. Domir musanna. Nah, ini contoh kalimat atau ayat menggunakan domir musanna, baik domir musanna sebagai mubtada, majrur maupun mudhof ilaih. Nah, terakhir saya akan lanjutkan dengan jamak. Saya akan tuliskan kembali. Masih kita bersama-sama ya di sini. Nahnu. Petani banyak jamak. Jamak dari falahun adalah falahuna. Jadi nahnu falahuna. Lalu lana mazra'atun. Mazra'atun. Mazra'atuna wasi'atun. Wasi'atun. Antum, kalian para laki-laki, para petani, falahuna. Lakum mazra'atun. Mazra'atun, mazra'atukum. Mazra'atukum wasi'atun. Hum falahuna. Ini kalau tulisan saya tidak begitu jelas, mohon maaf ya. Semoga tetap masih bisa terbaca dengan baik. Lahum mazra'atun. Mazra'atuhum. Mazra'atuhum wasi'atun. Ini adalah mudzakkar, jama mudzakkar. Sekarang saya akan tuliskan jama untuk muannas di bawahnya. Nahnu. Jama dari falahun untuk muannas adalah falahatun. Menggunakan atun ya. Falahatun. Lana mazra'atun. Mazra'atuna. Oh, sebentar. Kenapa bergerak? Sebentar, saya ubah lagi.
Sebentar berubah ya. Oke. Mazra'atuna wasi'atun. Kemudian antunna falahatun. Lakunna mazra'atun. Mazra'atuna wasi'atun. Maaf. Mazra'atukunna, maaf. Mazra'atukunna wasi'atun. Lalu hunna terakhir ini. Hunna falahatun. Lalu lahunna mazra'atun. Mazra'atuhunna wasi'atun. Sudah selesai. Kalau Bapak Ibu melihat di buku ya, itu bisa lihat muka surat 40. Kalau Bapak Ibu buka buku, silakan bisa membuka buku Al-Ajib jilid 1 halaman 40, muka surat 40, itu contoh-contohnya. Tetapi kalimatnya berbeda-beda. Ayatnya berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan saya buat kalimat yang sama dahulu seperti yang ada dalam Zoom atau dalam whiteboard di Zoom ini. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan kembali melihat Zoom kita. Ini yang terakhir saya tulis ini adalah jamak. Domir jamak. Saya akan tuliskan dulu ya. Judulnya ini adalah domir jamak. Domir jamak. Domirun jam'un. Sudah. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, setiap kalimat itu sempurna ketika terdiri dari mubtada dan khobar. Saya tuliskan dulu ya, silakan saya buka pada halaman 10. Nomor 1, kalimat sempurna itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada plus khobar, itu kalimat sempurna. Yang kedua, mubtada adalah isim atau kata yang berada di awal kalimat atau di awal ayat. Di awal kalimat. Dalam kurung ayat ya, bahasa Melayu ayat. Oke. Kemudian khobar adalah kata yang datang setelah mubtada. Sudah. Yang keempat, khobar harus sama dengan mubtada. Baik dalam hal mudzakkar muannas mufrad
musanna maupun jamak. Sudah, ini aja. Kesimpulannya ini. Saya ulang lagi. Kalimat sempurna adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada plus khobar. Yang kedua, mubtada adalah isim atau kata yang berada di awal kalimat atau di awal ayat. Yang ketiga, khobar adalah kata yang datang setelah mubtada, selepas mubtada. Yang keempat, khobar harus sama dengan mubtada, baik dalam hal mudzakkar muannas, mufrad musanna maupun jamak. Sudah, itu saja kesimpulannya. Cukup sampai di sini dulu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, kita beri waktu. Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Ustaz, Ibu Rohani Kasa, silakan. kita bahasa macam lana marra. Lana mazra'atun tu. Jadi lana tu jar majul kan Ustaz. Jadi dia bukan ayat sempurna ke Ustaz? Bukan ayat mufidah ke Ustaz? Sempurna juga. Sudah mufidah, sudah sempurna. Lana mazra'atun. Nah, baik. Ini kita belum jelaskannya. Oke, baik. Sekarang kita tambahkan. Bapak Ibu, saya akan tuliskan ini dulu sebentar. Tadi Ibu Rohani Kasa nanya lana ya, berarti kita gunakan nahnu. Sebentar. Nahnu falahuna. Lalu lana mazra'atun ya, lana mazra'atun. Kemudian mazra'atuna wasi'atun. Baik, Bapak Ibu, silakan simak ya. Setiap kalimat disebut sempurna kalau terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang kita cek. Silakan perhatikan kalimat yang nomor 1. Kalimat nomor 1 saya beri tanda nomor 1. Kalimat nomor 2 saya beri tanda nomor 2. Dan kalimat ketiga saya beri tanda nomor 3. Perhatikan kalimat nomor 1. Nahnu falahuna. Apakah kalimat nahnu falahuna sudah sempurna? Baik, sempurna itu dalam bahasa Arabnya adalah mufid ya. Kalimat sempurna dalam bahasa Arabnya adalah jumlatun mufidatun. Jadi kalau kita mengatakan jumlatun mufidatun, maksudnya kalimat sempurna. Mufidatun, jumlah mufidah. Jumlatun mufidatun, kalimat sempurna. Nah, kita cek kembali. Nahnu falahuna. Apakah nahnu falahuna ini merupakan jumlatun mufidatun, kalimat yang sempurna? Nah, kita cek. Ada tidak mubtada dalam kalimat ini? Ada. Apa? Nahnu. Berarti nahnu falahuna sudah ada mubtadanya, yakni nahnu. Lalu mana khabarnya? Falahuna. Nah, berarti kalimat yang pertama nahnu falahuna sudah terdiri dari mubtada dan khabar. Kalau begitu maka nahnu falahuna sudah merupakan jumlatun mufidatun. Sudah merupakan kalimat yang sempurna. Oke, checklist. Sekarang kita bergeser ke nomor 3. Kalimat atau ayat yang terdapat pada nomor 3. Mazra'atuna wasi'atun. Apakah mazra'atuna wasi'atun merupakan jumlatun mufidatun, kalimat yang sempurna? Mari kita cek. Mazra'atuna, mazra'atu dan na. Mazra'atu adalah mudhof. Na adalah mudhof ilaih. Sedangkan gabungan antara mazra'atuna, mazra'atu dan na, itu apa namanya? Mubtada juga. Mubtadaun. Hanya saja mubtadanya terdiri dari 2 kata, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Berbeda dengan nahnu. Kalau nahnu mubtadanya terbuat dari 1 kata, nahnu itu 1 kata. Sedangkan mudhof ilaih,
Sedangkan mazru'atuna mubtadanya terbuat dari dua kata, yakni mazru'atu mudhof kata pertama dan na mudhof ilaih kata kedua. Namun begitu mazru'atuna juga mubtada sama dengan nahnu. Perbedaannya nahnu ada mubtada satu kata, mazru'atuna ada mubtada yang terbuat dari dua kata yang disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Lalu wasiatun sebagai apa namanya? Wasiatun adalah khobar. Nah, berarti kalimat mazru'atun wasiatun ini sudah mufidah, sudah sempurna. Mengapa disebut sudah sempurna? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mazru'atuna, khobarnya wasiatun. Begitu. Jadi kalimat atau ayat yang terdapat pada kelompok 1 itu sudah jumlatun mufidatun. Begitupun kalimat yang terdapat pada nomor 3, mazru'atun wasiatun, juga sudah merupakan jumlatun mufidatun. Nah, sekarang kita lihat jumlah atau kalimat yang terdapat pada nomor 2. Lana mazru'atun. Apakah lana mazru'atun ini juga sudah merupakan jumlatun mufidatun ataukah bukan? Nah, mari kita cek. Tadi kita sudah sampaikan sebelum ini pada pertemuan yang lalu ya, maaf. Lana mazru'atun ini lana ini terbuat dari dua kata, la dan na. La adalah huruf jar ya. Harfu jarin. Tuh. Jar. Saya tulis jarun. Sedangkan na adalah majrur. Dhamir sebagai majrur. La adalah huruf jar. Sedangkan na adalah majrur. Dhamir sebagai majrur. Lalu mazru'atun adalah sebuah kata, sebuah isim. Kemudian bagaimanakah kedudukan kata pada lana mazru'atun? Baik. Tadi pada halaman sebelumnya saya sudah sampaikan. Mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang berada di awal ayat, di awal kalimat. Nahnu falahuna, nahnu isim. Mazru'atuna wasiatun, mazru'atuna adalah isim. Makanya kata nahnu dan mazru'atuna adalah mubtada. Karena nahnu adalah isim, mazru'atuna juga isim di awal kalimat. Lalu bagaimana dengan lana mazru'atun? Nah, perhatikan. Lana mazru'atun, kata pertamanya adalah lana. Dan lana itu terdiri dari jar dan majrur. Jarnya adalah la atau li, na adalah majrurnya. Atau majrurnya adalah na. Nah, Bapak Ibu semua, kelompok kalimat yang kedua ini berbeda dengan kelompok kalimat yang pertama dan ketiga. Kalau kelompok yang pertama dan ketiga, kata pertamanya adalah isim. Sehingga kata pertama disebut dengan mubtada. Sedangkan kalimat pada kelompok kedua, kata pertamanya lana, itu la itu bukan isim tetapi huruf, tepatnya huruf jar. Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara isim dan huruf. Lam itu bukan sebuah kata. Lana itu lamnya bukan sebuah kata, tapi sebuah huruf, satu huruf saja. Nah, karena satu huruf maka dia bukan sebuah kata. Makanya disebut huruf atau harfun. Maka kalimat lana mazru'atun, lamnya itu bukan isim tetapi huruf jar. Sedangkan na adalah majrur. Berarti kalimat atau ayat lana mazru'atun, kata pertamanya bukan isim tetapi jar majrur. Lana mazru'atun, kata pertamanya adalah jar majrur. Nah, terus bagaimana? Apakah kalimat ini sudah sempurna, mufidah atau belum? Nah, baik. Kita lanjutkan. Apabila kita menemukan kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka, saya ulangi lagi, apabila kita menemukan kalimat yang diawali oleh jar majrur,
maka jar majrur itulah yang menjadi khobar. Khobarun. Saya ulangi lagi. Apabila ada sebuah kalimat diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itulah yang menjadi khobar. Tetapi kita tahu bahwa khobar itu biasanya datang sesudah mubtada. Nahnu falahuna, khobarnya adalah falahuna setelah nahnu mubtada. Mazra'atuna wasiatun, khobarnya adalah wasiatun, datang setelah mazra'atuna mubtadanya. Nah, sedangkan lana mazra'atun, lana ini adalah jar majrur yang berada di awal kalimat. Nah, kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itulah yang menjadi khobar. Berarti khobarnya berada di awal kalimat, di awal ayat. Berada di depan, didahulukan. Dan karena khobarnya berada di awal atau didahulukan, maka disebut dengan khobarun muqaddamun. Khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam. Apa artinya khobar muqaddam? Khobar muqaddam artinya adalah khobar yang didahulukan. Khobar yang diawalkan. Khobar yang dimajukan, yang didatangkan terlebih dahulu. Jadi lana, laka, lahu, lahum, dan semacamnya itu adalah khobar yang didahulukan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khobarun muqaddamun, atau kita sebut dengan khobar muqaddam. Begitu. Nah, lana mazratun kita sudah tahu kedudukan lana. Lalu bagaimana dengan mazratun? Nah, baik. Sebagaimana mubtada pasti ada khobar. Sebagaimana mubtada pasti ada khobarnya. Maka begitulah juga khobar muqaddam. Khobar muqaddam juga pasti ada mubtadanya. Sebab kalimat itu terdiri dari dua. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, karena yang sudah muncul adalah khobarnya lana. Dan ini khobar muqaddam. Maka kata sesudah lana itulah mubtadanya. Jadi mazra'atun itulah mubtada dari kalimat ini. Dari ayat ini. Mubtadaun. Jadi mazra'atun adalah mubtadaun. Mubtada. Tetapi karena mubtadanya berada di akhir setelah khobar. Maka mubtadaun disebut mubtadaun makhorun. Mubtada yang diakhirkan. Jadi kata mazra'atun itu ada mubtadaun makhorun, mubtada yang diakhirkan. Kenapa disebut mubtadaun makhorun, mubtada yang diakhirkan? Karena datangnya setelah khobar. Gitu. Sedangkan khobar muqaddam, mengapa disebut dengan khobar muqaddam? Karena berada pada awal kalimat. Begitu. Nah, kesimpulannya, setiap kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itulah khobarnya. Dan karena khobarnya berada di awal kalimat, maka khobar tersebut dinamakan khobarun muqaddamun atau khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Nah, sedangkan kata sesudah khobar muqaddam disebut dengan mubtadaun makhorun atau mubtada makhor. Disebut mubtada makhor karena mubtada berada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Begitu. Saya akan tuliskan ya kesimpulannya. Apabila kalimat atau ayat diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itulah
yang menjadi khobar, yang menjadi khobar. Nah, karena khobar berada di awal kalimat, maka ia disebut dengan khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun kata atau isim dalam kurung ya, atau isim yang datang sesudah khobar muqaddam disebut mubtada, disebut dengan mubtada muakhar. Mubtada muakhar yang artinya mubtada yang diakhirkan. Yang diakhirkan. Bapak Ibu kembali saya mohon maaf, tulisan saya tidak bagus ya. Kecil-kecil dan tidak rapih sehingga tidak begitu nyaman untuk dilihat. Semoga tetap bisa dibaca dengan baik oleh Bapak Ibu. Nah, itu saja Bapak Ibu kesimpulannya. Begitu. Begitu Ibu Rohani Kasa ya. Baik Ustaz, syukuran Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali Bapak Ibu ada soalan? Oh iya, mohon maaf, ini saya akan tutup whiteboard-nya sebab sudah habis 12 halaman, 12 pages ya. Saya akan tutup, lalu saya akan buka whiteboard berikutnya. Pak Ustadz, maaf mau tanya. Ya, Ibu Katrin bagaimana Ibu? Iya, tadi kan mudhof ilaih sebagai mubtada ya Pak ya. Betul. Tapi mudhof ilaihnya kan sebagai domir ya. Iya. Nah, kalau dengan kata lain bisa nggak seperti mudhof ilaih dengan tidak memakai domir, tapi berbentuk mudhof ilaih dia sebagai mubtada juga sama. Bisa. Oh, seperti Boleh. ashabul jannati itu bisa jadi mubtada juga. Betul. Oke. Nah, saya akan tuliskan ya. Baik, saya akan hapus, saya akan tutup dulu whiteboard-nya. Saya akan pindah whiteboard baru ya. Mohon izin. Oke. Saya buka lagi whiteboard berikutnya. Ya, baik. Ibu Katrin bertanya tentang mudhof dan mudhof ilaih. Tadi kita contohkan misalnya mazro'atuna, tuh ya, mazro'atuna wasi'atun. Nah, kalimat mazro'atuna wasi'atun kita tahu tadi, mazro'atuna adalah mubtada, wasi'atun adalah khobar. Mazro'atu ini terbuat dari dua kata. Mazro'atu adalah mudhof, dan na adalah mudhofun ilaihi. Mazro'atuna mudhof dan mudhof ilaih, wasi'atun adalah khobarnya. Nah, mazro'atuna ini mudhof ilaih yang kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah mazro'atu dan mudhof ilaihnya adalah domir, yakni na. Nah, pertanyaan dari Ibu Katrin, boleh tidak mudhof ilaih itu, mudhof ilaihnya bukan terbuat dari domir, tetapi dari sebuah kata yang lain atau sebuah isim? Jawabannya boleh. Tadi Ibu Katrin memberikan contoh ashabul jannati. Tuh. Ashabul jannati.
Ashabul jannati ini gabungan dua kata, yakni ashabu dan al-jannati. Berarti ini adalah gabungan dua kata. Nah, sebagaimana mazra'atuna itu gabungan dua kata, kata pertama disebut dengan mudhof. Maka ashabu ini disebut dengan mudhof. Lalu al-jannati apa kedudukannya? Namanya ada mudhof ilaih. Setiap kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, ashabul jannati. Nah, kalimat ashabul jannati sudah sempurna belum? Sudah mufidah belum? Jawabannya belum. Mengapa ashabul jannati belum sempurna? Sebab ashabul jannati baru merupakan frase, baru merupakan gabungan dua kata, belum sempurna. Nah, agar sempurna maka harus ditambahkan dengan kata lain, misalnya kholidun. Apa artinya kholidun? Kekal ya. Ashabul jannati kholiduna. Tuh. Nah, kalau sudah ada kata kholiduna, berarti kholiduna adalah khobar. Nah, ketika ashabul jannati kholiduna sudah lengkap kalimatnya, maka ungkapan ayat ashabul jannati kholiduna ini sudah jumlatun mufidatun, sudah jumlah mufidah, sudah kalimat sempurna. Mengapa disebut sempurna mufidah? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah ashabul jannati, khobarnya adalah kholiduna. Tetapi mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya ashabu sebuah isim dan mudhof ilaihnya juga sebuah isim. Tetapi isimnya bukan isim domir, tetapi isim yang lain, yakni al-jannati. Contoh yang lain misalnya, ini tadi kita bicara sawah ya. Sawah itu kan mazru'atun. Kalau petani bahasa Arabnya apa? Falahun kan? Nah, kalau misalkan kita mengatakan sawah petani bahasa Arabnya bagaimana? Ya kita sambungkan, kita gabungkan menjadi mazru'atul falahi itu. Mazru'atul falahi. Luas bahasa Arabnya apa? Wasi'atun. Apakah kalimat ini sudah sempurna? Sudah sempurna. Kenapa? Karena mazru'atul falahi ada mubtada'nya. Wasi'atun adalah khobarnya. Nah, tetapi mubtada'nya terdiri dari mazru'atu adalah mudhof dan al-falahi adalah mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Kesimpulannya, apa yang tadi Bu Katrin tanyakan, mudhof ilaih itu boleh terbuat dari domir, i, ka, hu, na, dan seterusnya. Juga mudhof ilaih boleh terbuat dari isim bukan domir. Sebagai upaya untuk memudahkan cara penyebutan, saya sebut saja ya, isim itu ada dua. Isim itu ada dua, ada domir. Seperti apa domir itu tadi? Na, ka, ki, huma, huma gitu ya. Ini domir yang kemarin kita sudah pelajari itu domir. Nah, lalu selain na, ka, ki, kuma, huma dan semacamnya itu apa disebutnya? Disebut dengan dohir. Isim dohir. Apa itu isim dohir? Isim dohir adalah semua isim selain domir. Tadi jannatun itu dohir. Apalagi tadi falahun itu dohir. Muhammadun nama orang dohir. Khadijah dohir. Maryam dohir. Ustadun dohir. Talibun dohir. Mudirun dohir. Jadi dohir itu lebih luas. Dohir lebih luas. Sedangkan domir yang kita pelajari kemarin, yang 54 itu, ana, anta, huwa, itu domir. Ana, li, i itu domir. Anta, lakaka, anta, kaka itu juga domir. Selain yang 54 itu adalah dohir semuanya. Begitu. Begitu Ibu Katrin. Iya, syukron Pak Ustaz. Ya. Baik.
Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita belum berlatih membuat kalimat dari 54 domir ya. Ini baru penjelasan dahulu, baru penggambaran, penjelasan dan uraian tentang pembuatan kalimat dari 3 kelompok domir. Baik domir sebagai mubtada, domir sebagai majrur, dan domir sebagai mudhof ilaih. Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu hendak mempelajari dalam buku kita Al-Ajib jilid 1, silakan boleh buka halaman 37, 38, 39. Al-Ajib jilid 1, muka surat atau halaman 37, 38, dan 39. Itu yang tadi saya jelaskan ada di situ. Nah, soalnya nanti kita lebih jauh lagi, kita akan ulas lagi pada minggu yang akan datang. Dengan contoh-contoh lain dan juga dengan latihan kita. Begitu. Bapak Ibu semua, silakan barangkali ada soalan, ada pertanyaan. Apakah penjelasan ini sudah cukup dipahami? Cukup, terima kasih. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila tadi tulisannya tidak begitu nyaman ya, tidak selesai. Mudah-mudahan tetap bisa dibaca dengan baik. Baik, apabila Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, kita ucapkan rasa syukur kita dan tuliskan, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah tuntas pembelajaran kita. Iya, sudah selesai. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Baik. Itulah pelajaran kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan juga memberikan kepada kita pemahaman yang ditambahkan, pemahaman yang bertambah luas agar kita semakin paham lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dan ketidaknyamanan. Mudah-mudahan tetap semuanya masih bisa mempelajari dengan baik dan mudah dipahami. Baik ayat ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil munasabah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadzal majlis ad-dirasi az-zumi al-arabi. Nakhtatim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.